Ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi hari Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. oke. Jadi hari ini kita akan kita akan masuk kepada penjelasan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Itu ada di bab 5. Ya, jadi ini lanjutan dari bab 4. Kan kemarin kita UTS itu sampai bab 4 ya. Sampai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki, tapi kepemilikannya itu adalah 100% fully. Ya, nah yang bab 5 ini masih tentang konsolidasi induk dan anak, tapi kepemilikan usahanya itu dia kurang dari 100%. Jadi nggak penuh, nggak full 100% itu dimiliki oleh satu perusahaan saja gitu ya. Jadi induk tetap dominan, artinya misalnya induk punya 80%-nya. Nah, berarti 20%-nya ini ada yang namanya kepemilikan non-pengendali. Jadi dia ada kepemilikan di luar dari induk ya, yang dimana kepemilikannya dia tidak masuknya kategorinya adalah tidak punya pengendali gitu ya atau non-pengendali. Nah, itu bedanya ya. Karena tadi kepemilikan induknya itu kurang dari 100%. Nah, untuk di modul bab 5 itu saya akan share screen terlebih dahulu. Kita akan sambil membahas latihan soalnya. Nanti next kita bagi ini ya, bagi soal ya. Jadi minggu depan nanti gantian, tidak hanya mendengarkan saya, tapi nanti gantian kalian yang akan presentasi. Kita bagi soalnya nanti setelah ini ya. Oke. Nah, di bab 5 ya, di sini ada di modul lab, ini ada di 5 strip 1 kita bahas dulu ya untuk latihan soalnya. Nah, di sini adalah bab 5 ini adalah tentang pembuatan wallpaper atau pembuatan kertas kerja konsolidasi ya. Di sini ada PT Polonia, dia punya kepemilikan saham atau berhak suara atas PT Spinggan. Ya, jadi PT Polonia ini sebagai induk, PT Spinggan ini sebagai anak perusahaan di tanggal 1 Januari 2000X3, yang dimana kepemilikan Polonia itu hanya 80%, tidak full. Berarti 20%-nya adalah si hak apa namanya kepentingan non pengendali namanya. Kemudian di sini katanya belinya pada nilai bukunya. Dan PT Polonia di sini menggunakan metode ekuitas, ya. Metode ekuitas untuk akuntansi investasi. Jadi di si PT Polonia ini berhak atas laba yang dihasilkan oleh si anak perusahaannya, ya. Senilai 80%-nya gitu. Karena 20%-nya itu nanti punya hak si non pengendali. Kemudian di sini PT Sminggan itu selama tahun 2023 gitu ya, itu menampilkan neraca percobaan ya yang terlampir di sini ada baik dari si PT Polonia maupun dari si PT Spinggan ya. Ini neraca yang disampaikan. Kemudian ini ada current asset ya biasa, kemudian di sini ada juga current liabilities, kemudian ada juga common stock ya. Nah, ketika kita akan membuat kertas kerja konsolidasi, jangan lupa ada jurnal eliminasi yang harus kita buat. Ya, jurnal eliminasi yang kita buat. Di sini kita buat di per 31 Desember 2000X3. Karena kertas kerja konsolidasi tujuannya adalah untuk membuat laporan keuangan konsolidasi sehingga dibuat di akhir periode pelaporan. Ya, jadi setelah periode pelaporan itu ya mereka punya laporan masing-masing lagi gitu, pencatatannya masing-masing lagi. Ini hanya untuk tujuan konsolidasi saja. Kemudian setelah bikin ayat jurnal
eliminasi, kemudian nanti kita membuat kertas kerja konsolidasi, dan kita juga diminta untuk membuat laporan keuangan, baik itu dari laporan posisi keuangan, laba rugi, ataupun laba ditahan, gitu ya. Di sini namanya laporan saldo laba, itu adalah laporan laba ditahan, ya maksudnya. Kemudian berarti pertama, kalau kita melakukan jurnal eliminasi, yang harus kalian ingat adalah kita nggak bisa kan berarti mengakui investasi atas diri kita sendiri gitu ya, karena ketika dua entitas digabung menjadi satu entitas tunggal, nggak mungkin entitas itu mengakui dia berinvestasi atas dirinya sendiri gitu. Makanya investasi atas anak perusahaan ini harus dikeluarkan, harus dieliminasikan seperti itu. Jadi yang pertama, karena tadi pakai metodenya adalah ekuitas, berarti kan kita sebagai induk perusahaan berhak atas income from subsidiary, berhak atas laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan kita. Nah, ketika digabung menjadi satu konsolidasi, berarti laba atas anak ini harus kita hapuskan, ya, nggak bisa kita akui gitu, karena kan nanti ketika digabungkan itu sudah bersatu ya. Kalau misalnya kita tidak hapuskan, terjadi double pencatatan, jadi kesannya labanya banyak tapi sebenarnya uangnya nggak ada gitu ya, sehingga harus dieliminasi. Nah, eliminasinya seperti apa? Eliminasinya dia berarti income from subsidiary-nya kita debit, gitu ya. Karena kan income itu kan kredit. Ketika kita nolkan, berarti taruh dia di debit. Nah, income from subsidiary-nya kita taruh di debit. Kemudian, di sini kan kita lihat ya, ada penerbitan dividen, ya. Di sini ada dividen yang diterbitkan, ya, itu dari anak perusahaan tuh ada nilainya 10 juta katanya. Nah, berarti kalau kita pakai metode ekuitas, itu dia kita berhak Recording juga, in progress. kita berhak juga atas dividen. Ya, dividen tersebut, namun dividennya itu kan kalau kita pakai ekuitas, dia masuknya ke penambahan nilai investasi kita kan, gitu ya, sebagai seinduk perusahaannya. Kalau ekuitas kan seperti itu, ya. Kecuali kalau kita pakai metode biaya. Kalau metode biaya itu baru, itu diakui sama kita sebagai pendapatan dividen. Nah, berarti karena tadi menambahnya nilainya ke investment in PT Pinggan, gitu ya, berarti nanti nilai investasi dari si PT Pinggannya ini juga harus kita eh, hapuskan gitu ya. Nah, income from subsidiary-nya itu nilainya 24 juta. 24 juta dari mana? Di sini kita lihat dari neraca percobaan yang sudah dibuat ya oleh masing-masing perusahaan. Kita lihat di sini ada akun income from subsidiary di bagian si PT Polonia. Nilainya adalah 24 juta. Nah, berarti ini adalah income yang kita dapatkan dari si Spingan. 24 juta. Berarti ini yang kita tutup. Nah, berarti nilainya adalah 24 juta. Ya, di sini. Oke, ini dalam ribuan ya. Nggak apa-apa. Ini dalam ribuan. Jadi sama. Ini 24 juta. Oke. Kemudian tadi dividennya, anak perusahaan kita menerbitkan dividen 10 juta. Nah, jangan langsung catat semua 10 juta karena di sini kepemilikannya bukan kepemilikan penuh. Kita hanya punya 80%-nya. Nah, berarti kita kalikan gitu ya. Kita berhak dari dividen itu hanya 80% saja. Jadi hanya 8 juta gitu ya. Nah, berarti dividen yang diterbitkan ini gitu ya, kita simpan di kredit ya. Kemudian ada investment yang harus kita kurangi gitu ya. Nilai investmentnya itu adalah senilai 16 juta dari selisih antara pendapatan dari anak perusahaan dikurangi dengan dividen yang dibagikan. Seperti itu ya. Nilainya jadi mengurangi investasi kita adalah sebesar 16 juta. Oke, ini untuk yang jurnal eliminasi pertama. Jadi menjurnal income from subsidiary dulu. Oke, nanti sambil dijelaskan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Kemudian, selanjutnya,
Kan ini karena kepemilikan kita hanya 80%, berarti ada 20%-nya tadi ya, itu punyanya si non-controlling interest. Nah, berarti jurnal kedua adalah kita mau memunculkan yang namanya si non-controlling interest-nya. Gitu ya. Ketika kita memunculkan non-controlling interest, berarti di sini ada jurnal yang harus kita buat ya. Di debitnya itu adalah kita menolkan si income to non-controlling interest ya. Kemudian ada dividen yang diterbitkan sama haknya untuk si non-controlling interest 20% dan ada non-controlling interest di sisi kredit gitu ya. Karena kita mau memunculkan